Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian, NIM 232420022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Etik Information System. Di sini saya akan mengambil artikelnya dari CNN Indonesia. Jakarta CNN Indonesia, penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau USMA sedikit menyinggung atau ada potensi pelanggaran etik oleh KPU usai menjalani kontrak dengan raksa teknologi Cina Alibaba terkait pengadaan dan kontrak kapitalisme atau dinama cloud untuk sistem informasi reputasi yang disebut Sirekap, mengatakan pelibatan pihak asing dalam penyediaan layanan teknologi informasi ini telah keluar dari makna prinsip KPU sebagai lembaga mandiri dan independen dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Jika dengan adanya jurisprudensi ini ya bisa diartikan bahwa anggota KPU sekarang yang melanggar kode etik kepemiluan sehingga menyinggung keluar dari makna mandiri oleh DKPP di konteks pemilu 2014. Bebas dari pihak manapun, bebas dari intervensi manapun termasuk asing, kata usul kepada CNN Indonesia.com Jumat 15/3. Usep lantas membandingkan kasus pemilu 2014 lalu ketika para komisioner KPU kala itu diputuskan melanggar kode etik oleh DKPP. Pasalnya, kala itu KPU menggunakan teknologi situng dan sipol yang didukung salah satu organisasi non-pemerintah, yaitu non-governmental atau organization yang disebut NGO asing. Bagi Bang Asep dan kawan-kawan, pemilu di Indonesia memiliki prinsip jurisprudensi hukum yaitu mandiri dan bebas dari intervensi pihak lain, salah satunya pihak asing. Lagi-lagi, ini dugaan pelanggaran kode etik dilakukan komisioner KPU kita. Jadi, ini sebenarnya objektifnya dugaan pelanggaran kode etik menyalahi makna mandiri yang dijamin dalam UUD, kata Yusuf. Di sisi lain, Pusat menyayangkan persoalan itu baru terungkap ketika adanya permasalahan Sirekap baru-baru ini. Ia menilai Sirekap dikerjakan oleh KPU semestinya berorientasi pada pemilu luas lantaran uangnya berasal dari rakyat Indonesia. Kenapa ini malah baru diketahui sekarang? Heran Usep. Selain itu, Usep juga berharap Bawaslu dapat melaporkan persoalan KPU yang mengandung Alibaba untuk pengadaan cloud ke DKPP. Kalau nanti Bawaslu tidak melaporkan DKPP, ya bisa beserta pemilih yang lain dipersoalkan Sirekap dong, atau lembaga masyarakat sipil lainnya, kata dia. Dan ini adalah website dari CNN Indonesia. Oke, mengandeng Alibaba Cloud yang menyediakan layanan serupa dalam konteks kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum yang disebut KPU perlu dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kompetensi pelanggaran etik. Berikut adalah beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah patuhi regulasi dan aturan yang berlaku. Kaji regulasi, pastikan kerjasama tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Pemilu, peraturan KPU, dan aturan terkait menggunakan teknologi informasi. Konsultasi dengan otoritas berwenang atau disebut konsultasikan rencana kerjasama dengan lembaga seperti Kementerian Komunikasi, Kementerian Informatika atau disebut Kominfo, dan Badan Cyber Negara yang disebut BSSN untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan nasional. Yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas. Proses tender yang terbuka, pastikan proses seleksi Alibaba Cloud dilakukan secara transparan dan melalui mekanisme tender yang sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintahan, publikasi kontrak kerjasama, dan rincian tanggung jawab kedua belah pihak agar masyarakat
dapat membantu dan menilai transparansi kerjasama ini. Dan yang ketiga adalah evaluasi risiko keamanan data. Kajian data sensitif, identifikasi data yang akan dikelola oleh Alibaba Cloud dan dipastikan data sensitif seperti data pemilih tetap berada dalam kendali penuh KPU, penilaian risiko, disebut risk assessment, lakukanlah penilaian risiko independen terhadap potensi kebocoran data atau penyalahgunaan sistem. Dan data atau penyalahgunaan sistem adalah keamanan data lokal. Pastikan data-data penting disimpan di server yang berada di dalam wilayah Indonesia sesuai dengan aturan data sovereignty. Dan ini adalah link dari artikel dari cnnindonesia.com yang berjudul Perludem singgung potensi pelanggaran etik KPU ngandeng Alibaba Cloud. Dan sekian dan terima kasih dari penjelasan saya dan saya akhiri. Nasrul Minawa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.